Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita tentu sama-sama tahu lah ya, nasib timnas U23 itu ditentukan dari harus menang lawan Korea Selatan kalau memang pengen lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Sebab kalau lewat jalur runner-up terbaik udah tertutup ya. Lalu dengan situasi seperti ini, andai timnas Indonesia U23 nggak lolos ke Piala Asia U23, apakah Gerard Van den Berg tertekan? Tentu saja tidak. Sebab Ketum PSSI Erick Thohir sudah memastikan meskipun timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U23, posisi Gerard Van den Berg tetap aman. Sekarang pun semua pelatih kita kontrak 2 tahun ya ini memang kalau dirubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-ubah lagi. Nah ini yang kita harus jaga, kita harus sabar. Saya sudah sampaikan bahwa waktu itu kita bicara memang kan kita fokus kepada Olimpiade 2028. Kalau kata Erick Thohir sih, kita harus bersabar ya. Kita fokus aja ke Olimpiade. Itu kata Erick Thohir. Yang lucu buat kami adalah di saat ini ya, ketika timnas, salah satu timnas kita ya, timnas U23 terseok-seok seperti ini tuh, nggak ada satupun loh yang namanya pandit-pandit ataupun pengamat-pengamat yang mengkritik. Ini kemana mereka? Seolah-olah ngehilang loh. Jadi di sini kalian harusnya udah ngerti dong apa yang sering kami ucapkan. Jika Toel CS ini pun mungkin saja adalah bagian dari rencana Federasi PSSI itu sendiri loh ya. Karena gini loh, secara logika mana ada sih sebuah federasi diem baik ketika ada orang yang hujat atau kritik pelatih timnasnya sebegitu kencengnya. Bahkan ini apa ya? Ini Toel CS itu seolah-olah dilindungin, bahkan bekerja sama dengan salah satu esko. Buktinya, eskonya masih sering ikut-ikutan podcast lo ya. Jadi memang benar ya apa yang diucapkan oleh salah seorang analis, salah seorang pelatih, salah seorang mantan pemain bola asal Inggris, Tom Beer, yang pernah ke Indonesia. Tom Beer ini pernah mengatakan jika di Indonesia itu sulit berkembang sepak bolanya karena terlalu banyak politiknya. Akhirnya kan kejawab juga kan, terlalu banyak drama federasi kita itu. Mau nyingkirin Sintayong aja pakai kebanyakan drama, nyuruh inilah, nyuruh itulah, gonjang-ganjing inilah, gonjang-ganjing itulah. Ya kalau nggak suka bilang aja nggak suka, pecat ya pecat aja. Bilang aja dari kemarin-kemarin, STI itu bukan rekrutan kami nggak mau dia. Udah gitu beres kan? Lanjut, masih ingat dong kejadian yang ini? Atau kejadian yang ini? Atau kejadian yang satu ini? 3 kejadian ini berada dalam satu pertandingan, yakni Persija lawan Malut United. Nah, kalau kita rinci satu persatu, 3 kejadian ini tuh kalau dihukum denda Komdis secara fair, itu mungkin udah 100 jutaan loh ya. Coba kita hitung, pelemparan benda ke lapangan sepatu itu ya itu 20 juta. Ujaran kebencian itu 50 juta. Keributan 30 juta. Itu belum yang lainnya juga. Ini kejadian kayak gini nih, kalau klub lain yang menerima, itu bisa 200 jutaan lebih ya kan. Tapi ya namanya juga anak papah Komdis, yang dilihat cuma satu kejadian cuy, yakni pelemparan sepatu terhadap Ciro Alves aja. Itu doang yang dihukum 20 juta. Itu pun
cuma gara-gara dikomentarin sama ketum PSSI. Coba kalau nggak dikomentarin, nggak bakalan ada hukuman tuh. Sekarang bandingkan dengan kejadian yang ini, kalian sama-sama tahu lah ya apa bukan hukumannya ya, 70 juta plus 3 kali larangan tampil. Ngerti dong sekarang, masa nggak ngerti juga yang gitu. Kemarin aja teriak-teriak, "Encip anak Papa Erik." Lah, maling teriak maling dong kalau begitu. Anaknya Komdis dong kalian. Ya buat kami mah nggak aneh lagi lah. Dari dulu juga udah kayak gitu ya kelakuan Komdis. Kita yang terhebat, tebang pilih. Ya mau gimana nggak begitu, orang federasinya juga kayak gitu kok. Ya itu cuma salah satu bagian ya dari apa yang diturunkan Komdis per tanggal 27 Agustus ini. Jadi kalau di total nih, ini hasil sidang Komdis per tanggal 27 ini sekitar berapa ya? 1 miliaran. Cuma gini loh, dengan berbagai aksi yang terekam kamera ya di laga ini ya, di laga Persija lawan Malut, tapi nggak digubris sama Komdis, ya gimana nggak makin jumawa nih supporternya tim ini nih. Uang dilindungin terus, alat tenang aja, kita mah nggak bakalan diapa-apain kok, kita hujat-hujatan juga, kita mah nggak bakalan dilihat kok, uang kita masih dilindungin kok sama papa Komdis. Cuma kalau kami pengennya gini loh, sekali-kali ini para orang-orang yang bertugas sebagai Komdis PSSI itu ada di lapangan, ada di pinggir lapangan, terus dilemparin sama botol nih, terus teriakin hujat-hujatin tuh, gimana rasanya, gitu aja. Sekarang kita coba beralih ke AFC Champions League 2 alias ACL 2 yang akan segera bergulir tanggal 18 September ini ya. Wakil Indonesia di ACL 2 kali ini adalah Persib Bandung yang tergabung di grup G bersama Bangkok United, Lion City Sailor, dan Selangor FC, alias grup ini tuh full tim ASEAN lo ya. Nah sekarang kita akan coba nih lihat statistik 4 tim ini per satu deh. Yang pertama Bangkok United. Ini adalah runner up Liga Thailand musim lalu. Musim ini market value-nya itu 134,71 miliar rupiah dengan menggunakan 10 pemain asing. Kalau di total, harga 10 pemain asing Bangkok United adalah 74,74 miliar rupiah dengan pemain asing termahalnya adalah Muhsen Al Ghassani, striker asal Oman dengan harga 17,38 miliar. Bangkok United punya 3 striker asing, yakni asal Jepang, Oman, dan Curacao. Sementara ini di Liga, Bangkok United sementara ini berada di posisi 4 klasemen sementara dengan 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali imbang. Jadi kalau kita bandingkan secara klasemen dengan Persib, Bangkok United jelas di atas Persib ya, karena Bangkok di urutan 4, Persib di urutan 9 ya. Secara market value pun Bangkok United masih di atas Persib, dan secara total harga pemain asing pun Bangkok United ini di atas Persib. Yang kedua adalah Selangor FC dari Malaysia. Ini peringkat 3 musim lalu ya Liga Malaysia dengan market value saat ini adalah 114,02 miliar rupiah. Selangor FC musim ini memakai 10 pemain asing, dan jika di total harga 10 pemain asing Selangor FC ini berkisar 64,92 miliar rupiah dengan pemain asing termahal adalah Gregor Moraes ya. Ini striker asal Brazil dengan harga 13,91 miliar. Selangor FC sendiri punya 2 striker asing dan dua-duanya berasal dari Brazil. Nah, di Liga Malaysia sendiri saat ini masih berada di posisi keempat klasemen sementara. Dari 4 kali main, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Persib, kalau secara peringkat memang Selangor FC di atas Persib ya, Selangor keempat, Persib ke-9. Tapi kalau secara market value memang di bawah Persib ya. Tapi kalau harga pemain asing, Selangor FC di atas Persib. Yang ketiga adalah Lion City Sailor. Ini adalah juara Liga Singapura musim lalu. Market value-nya saat ini adalah 158,96 miliar rupiah. LCS punya 11 pemain asing, sama dengan Persib ya. Tapi kalau di total harga pemain LCS ini jauh lebih gede dibandingkan harga 11 pemain asing Persib Bandung. Dengan total harga 11 pemain asing Lion City Sailor musim ini adalah 134,88 miliar rupiah, alias
95% harga market value LCS ini karena harga pasar pemain asingnya. LCS pakai dua striker asing, yakni Adrian Lopez asal Brazil dan Lenatai asal Jerman. Dengan pemain asing termahal adalah Sai Ndenge asal Jerman dan Adrian Lopez asal Brazil yang sama-sama harganya 26,07 miliar rupiah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Persib, LCS ini di atas Persib segalanya. Market value, harga pemain, klasemen, semuanya di atas Persib. Bagaimana dengan Persib Bandung? Persib Bandung adalah juara Liga 1 Indonesia dengan market value saat ini adalah 128,36 miliar rupiah dengan menggunakan 11 pemain asing, dan jika ditotal harga pemain asing Persib itu cuma 55,19 miliar rupiah. Dengan pemain asing termahal adalah Federico Barba asal Italia dengan harga 8,69 miliar. Persib pakai 3 penyerang asing, 2 dari Brazil dan 1 dari Prancis. Sementara klasemen sendiri masih ada di urutan ke-9 dengan rincian 3 kali main, 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Jadi kalau kita urutkan posisi ya dari berbagai hal, inilah urutannya 4 tim yang ada di grup G ini. Dari market value atau harga pasar ya, urutannya adalah LCS, Bangkok, Persib, dan Selangor. Dari harga pemain asing, urutannya adalah LCS, Bangkok, Selangor, dan Persib. Dari jumlah pemain asing, urutannya adalah LCS, Persib, Bangkok, dan Selangor. Bagaimana dengan pemain asing termahal? Urutannya adalah LCS, Bangkok, Selangor, dan Persib. Nah, bagaimana dengan keikutsertaan di AFC atau ACL 2 lah ya, AFC Cup lah ya, dari masa ke masa? Udah berapa kali sih 4 tim ini ikut? Urutannya adalah LCS itu 11 kali ikutan, Selangor FC 7 kali ikutan, Bangkok United dan Persib sama-sama baru 2 kali ikutan. Nah, musim ini itu 3 kali ya, berarti LCS 12 kali kalau dengan musim ini ya, Selangor FC 8 kali, Bangkok dan Persib sama-sama 3 kali. Artinya apa? Dari berbagai hal, berbagai sisi, dari statistik-statistik ini, nggak ada satupun hal yang bisa bikin wakil Indonesia, yakni Persib Bandung, unggul dari 3 tim lain di grup G ini loh ya. Tapi ya kembali kami katakan, sepak bola itu bukanlah hitungan matematika. Semuanya bisa terjadi di sepak bola. Makanya kita akan lihat nanti di 18 September 2025.